Oke guys, kalau di skill 1 kemarin kita sudah belajar pentingnya verb dan juga subjek dalam sebuah kalimat. Di skill 2 ini kita akan belajar untuk berhati-hati terhadap object of prepositions. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya belum paham apa itu prepositions, boleh lihat video aku yang sebelumnya ya. Oke, kita akan baca dulu nih. Apa itu definisinya? An object of preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition, such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Jadi preposition itu ada banyak sekali jenisnya. Ini hanya beberapa saja, contohnya ada 7 ya di sini yang ditampilkan. Dan contoh-contoh ini to form a prepositional phrase. Jadi untuk membuat frase dari preposition. Di sini ada sebuah contoh. After his exam, Tom will take a trip by boat. Di sini kita lihat ada prepositionsnya. Prepositionnya yang mana? Di sini ada by. Ini preposition. Objeknya adalah boat. Nah, itu dia yang akan kita bahas hari ini tentang object of preposition. Jadi setelah ada preposition, kemudian ada noun setelahnya, berarti itu adalah object of preposition. Satu lagi ada di depan. Ada after. Ini juga merupakan preposition. Kemudian di sini ada nounnya. Nounnya apa? Nounnya adalah exam. Tapi di sini ada his yang menunjukkan kepemilikan. After his exams, setelah menyelesaikan ujiannya, Tom will take a trip by boat. Tom akan berjalan-jalan menggunakan boat. Nah, jadi di sini ada 2 object of preposition. Kita lanjut. This sentence contains 2 objects of prepositions. Exams is the object of preposition. After and boat is the object of preposition by. Nah, seperti yang kita jelaskan barusan ya, kita bahas barusan. Jadi ada 2 prepositions di sini. An object of preposition can cause confusion in structured questions on the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of sentence. Kenapa object of preposition ini dibahas di dalam TOEFL? Karena sering membingungkan para peserta. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam structure questions-nya. Ini yang harus kita perhatikan adalah subject of the sentence. Kita akan mencari subjek dalam sentence atau kalimat tersebut. Oke guys, selanjutnya di sini ada contoh soal. The example from the paper and computer TOEFL test. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Di sini pilihan jawabannya ada has, kemudian ada he, ada later, dan juga ada when. Nah, kira-kira jawaban teman-teman yang mana nih? Kalau bingung, kita langsung bahas aja deh. In this example, you should look first for the subject and the verb. You should notice the verb found and should also notice that there is no subject. Gak ada subjek nih di sini. Do not think that friend is the subject. Friend ini bukan subjek ya guys ya. Ini bukan subjek. Nah, ini bukan subjek nih. Friend is the object of preposition with. Nah, ini yang mau kita bahas. Friend itu adalah objek preposition dari with. Sama kayak tadi. Exams itu adalah objek prepositionnya dari after. Seperti itu. And one noun cannot be both a subject and an object at the same time. Jadi satu noun itu nggak bisa, dua-duanya nggak bisa jadi subjek atau objek secara bersamaan. Jadi dia harus satu. Kalau nggak dia subjek atau objek, salah satu. Because a subject is needed in this sentence, answer B, he is the best answer. Kita lihat. Pilihan jawabannya adalah he. With his friend, he found the movie theater. Jadi he adalah subjeknya. Seperti itu. Dan ini diletakkan di sini ya guys ya. Sedangkan friend ini itu adalah objek dari prepositionnya with. Jadi friend ini bukan subjek. Kalau misalnya kita taruh has, bukan jawabannya. Karena nanti malah tidak ketemu subjeknya. He betul jawabannya. Later bukan. When bukan jawabannya. Answer A, C, and D are not correct because they cannot be subjects. Mereka semua tidak bisa menjadi subjek kecuali he. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nah, selanjutnya, the following chart outlines
the key information that you should remember about object of prepositions. Ini adalah hal-hal yang harus diingat tentang objects of prepositions. A preposition is followed by noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Kalau misalnya ada kata-kata setelah preposition itu adalah object of preposition dan itu bukan subjek. Oke, jadi harus dipahami tentang hal ini. Nah, setelah ini kita akan latihan soal. Oke, apakah sudah siap? Sekarang kita ke exercise. Each of the following sentences contains one or more prepositional phrases. Underline the subjects once, garis bawahi subjeknya sekali, and the verb twice. Dan verbnya 2 kali, 2 garis seperti ini. Circle the prepositional phrases that come before the verb. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Sekarang kita coba nomor 1. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Kira-kira subjeknya yang mana ini, guys? Oke, subjeknya adalah the interview. Ini adalah subjek. Kita garis 1 kali. Kita cari verb. Di sini ada 2 garis maksudnya. Were carried live by the station. Di tengah ini kita bisa lingkari dan ini merupakan object of preposition. Prepositionsnya apa? Ada by di sini. Jadi objeknya radio broadcasters. Jadi nomor 1 adalah correct karena dia ada subjek dan juga ada verb. Sekarang kita lihat ke nomor 2. In the last possible moment before take-off, took his seat in the airplane. Ini adalah object of prepositions dari in. Yang kedua, object of prepositions dari before. Dua-duanya object of prepositions, tapi kemudian di sini langsung ada verb tanpa ada subject. Jadi bisa dipastikan nomor 2 adalah incorrect. Kalau teman-teman sekalian perhatikan dari artinya pun sudah agak lain ya. In the last possible moment before take off, harusnya di sini ada he misalnya atau she. She took, di sini ada he berarti. He took his seat in the airplane, tapi di sini he-nya nggak ada. Jadi ini incorrect. Sekarang nomor 3. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Kira-kira ini correct atau incorrect ya? Oke, kita akan kasih waktu untuk kalian 20 detik. Oke, kita langsung bahas. At the neighborhood flower shop, tentu saja ini adalah object of prepositions. Jadi ini kita lingkari. Oke, nice. Flowers in a quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. In quantities, ini adalah object of prepositions. Kita lingkari dulu. Of a dozen, ini adalah object of prepositions juga. Sampai sini berarti. Nah, sampai sini. Sekarang kalau sudah ketemu nih object of prepositionsnya, kita akan cari subjek. Subjeknya di mana? Benar sekali, subjeknya adalah flowers. Flowers can be delivered for free. Sebenarnya kalimatnya begitu doang, tapi ini ada diletakkan supaya kita benar-benar bisa menelaah yang mana object of prepositions dan yang mana yang subjek. Flowers can be, ini adalah verbnya. Sampai sini sih, can be delivered for free. Jadi nomor 3 adalah correct. Oke, selanjutnya nomor 4. Kembali, kami akan kasih waktu 20 detik.
Sekarang kita ke nomor 4. The progressive reading methods at this school. Ini adalah object of prepositions. Are given credit for the improved test score. For, di sini ada. Ini sampai bawah sini ya berarti. Nah, sekarang kita sudah menemukan object of prepositions. Kita akan cari subject dan juga verbnya. Subjeknya berarti ini, the progressive reading methods. Verbnya are given. Oke, berarti ini adalah correct. Sekarang nomor 5, kembali 20 detik. Sekarang kita bahas nomor 5. For the last 3 years, tentu saja ini adalah object of prepositions. At various hospitals, kembali ini adalah object of prepositions. In the country, object of prepositions. Has been practiced in medicine. Ini object of preposition, object of preposition, object of preposition. Tiba-tiba ada has been practicing medicine. Subjeknya mana? Subjeknya tidak ada, berarti ini adalah incorrect. Oke, lanjut nomor 6, 20 detik. Oke, kita lanjut. Di sini ada in the past a career. In the past a career in politics. Ini adalah object of preposition. In politics. Was not considered acceptable in some circle. Tiba-tiba ada was not. Yang mana subjeknya? Berarti ini adalah incorrect. Soal terakhir kembali 20 detik. Soalnya adalah shopping in the downtown area of the city. Ini berarti object of preposition ya. Sampai mana nih? Sampai sini. It has improved a lot in recent years. Object of prepositions. Sekarang kita akan cari subject dan verb. Shopping, subject. Has improved. Ada subjek lagi. Kemudian ada has improved. Lihat nih, shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Ada yang aneh nggak kira-kira? Oke, ternyata di sini kita punya 2 subjek. Subjeknya ada 2. Tidak bisa ya, subjek dalam satu kalimat itu 1. Subjeknya yang mana? Harusnya ini shopping in the downtown area of the city has improved a lot. It-nya nggak usah, harusnya nggak ada di sini. Jadi jawabannya adalah ya, incorrect. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah bisa dipahami tentang materi kita exercise 2 tentang object of prepositions? Baiklah, kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan skill 3. See you on the next video.